Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman di grup budaya Tionghoa. Hari ini kita akan membahas Tao Te Ching bab 3. Jadi Tao Te Ching itu adalah salah satu kitab tua, kitab filsafat yang mempengaruhi budaya ya, dan tentu saja sejarah Tionghoa secara umumnya. Kemudian kitab ini termasuk dalam kitab Taois. Kitab Tao Te Ching ini katanya ditulis oleh Lao Tzu, kemudian untuk diserahkan ke penjaga gerbang karena atas permintaan si penjual yang meninggalkan lewat gerbang barat. Kali ini adalah Yang Anming. Beliau adalah pemuda, masih belia, tapi menyukai segala sesuatu berhubungan dengan Taoisme dan khususnya kemudian budaya Tionghoa, dan ya cukup mumpuni lah ya untuk di umurnya ini. Jadinya kali ini kita akan memberikan ruang untuk dia menyalurkan pemikirannya, dan kemudian setelah itu kita akan berdiskusi bersama mengenai Tao Te Ching bab 3. Saat ini Yang Anming sedang kuliah di Taiwan, mau masuk semester 2 ya? Iya, betul. Semester 2. Oke. Jadi daripada memperlama tambah lama nanti pada bosan dengan saya. Jadi saya serahkan langsung kepada Saudara Nando untuk memberikan pemahamannya kepada kita. Silakan. Oke, selamat malam kepada para Bapak, Ibu sekalian, para peserta yang telah hadir dalam diskusi tentang Tao Te Ching bab 3 pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk budaya Tionghoa yang telah memberikan saya suatu kesempatan untuk menyalurkan pemikiran saya melalui pembelajaran yang sudah saya jalani sampai sekarang. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan dan mengajukan pemikiran saya mengenai Tao Te Ching bab 3. Oke, jadi inilah Tao Te Ching bab 3. Kita langsung masuk saja ya. Jadi ini saya ambil 2 terjemahan. Yang pertama yaitu penjelasan ini, jadi kita lihat ada Chungying ya, jadi ada Zhongwen sama Yingwen-nya ya. Oke, yang Zhongwen-nya ini Tao Te Ching bab 3-nya saya ambil dari terjemahan Cucin ya. Cucin itu kayak ya itu Cucin, kitab Tao Te Ching sama Cucin itu ditemukan pada tahun 90-an, itu berupa batang-batang bambu. Jadi, dan Cucin itu adalah teks yang paling asli. Jadi, ada juga ditemukan namanya Posu ya. Itu dari sutra, itu tentang Tao Te Ching juga, cuma yang pada umumnya dipakai sampai sekarang. Tapi yang paling sering dipakai orang untuk menerjemahkan Tao Te Ching adalah Cucin, karena dia teks paling asli. Kayak gitu sejarah singkatnya. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama, itu kita lihat dari bait pertamanya itu Pu Shangxian Shi Min Bu Zheng. Nah, apa yang dimaksud Pu Shangxian Shi Min Bu Zheng? Jadi
부상센스미 부정 itu promoting those of superior character will save the common people from becoming contentious. Jadi pusangsian itu sangsian pada zaman dahulu itu diibaratkan kayak kita memberikan penghargaan gitu ya. Kayak pada zaman dahulu tuh untuk melantik gitu ya, memberikan kedudukan, menghadiahkan gelar. Kalau zaman dulu kan masih kaisar, zaman dulu dan zaman sekarang presiden, berarti presiden memberikan gelar atau kedudukan pada menteri-menteri atau calon menterinya gitu ya. Nah, yang diingini dari bait satu ini supaya kita jangan sampai kita memberhalakan gelar baik kedudukan, kekuasaan, karena itu akan membuat kita gimana ya? Kalau kita sudah terobsesi dengan gelar itu, maka kita akan menghalalkan segala cara. Contohnya kita mungkin bisa sampai sikut-sikutan. Misalnya ambil contoh pemerintahan ya, kita bisa sampai sikut-sikutan untuk menjatuhkan lawan, menyogok demi mendapat gelar karena contohnya seorang presiden memberikan suatu gelar kepada contohnya menteri, gelarnya gelar menteri terbaik. Nah, orang pasti banyak ingin menjadi menteri ini karena dia menyandang kekuasaan, menyandang kedudukan yang diapresiasi oleh petinggi, presiden, kaisar, raja, dan lain-lain gitu. Jadi orang ingin berlomba untuk mengambil, merenggut gelar itu. Nah, dari bait satu ini kita jangan sampai memberhalakan gelar kedudukan kekuasaan itu ya. Jadi itu yang dimaksud sangsian pu sangsian si minggucong. Lalu masuk bait kedua. Bait kedua itu pu gui nan de zhi huo shi min bu wei dao. Jadi Inggrisnya bisa dilihat sendiri ya, not prizing property that is hard to come them will save them from becoming thieves. Jadi kalau zaman dahulu, kalau kita dilihat saja ya dari kehidupan sekarang, kalau misalnya kita memberikan suatu harga, contohnya suatu negara itu memberikan suatu kayak kita menganggap suatu barang ini adalah barang yang langka atau susah didapat. It's hard to come. Jadi it's hard to come itu berarti seperti kita harus punya effort yang lebih atau kita secara lucky beruntung gitu bisa mempunyai itu. Misalnya contohnya iPhone 13. Kalau mungkin zaman dahulu ya giok, emas, perak dan lain-lain. Atau mungkin kalau sekarang ya mobil Tesla ya. Itu kan kita hard to come by. Jadi hard karena susah kita mencapainya, jadi ini dianggap barang yang langka, jarang dimiliki orang. Nah, kalau kita mempunyai misalnya kayak kita menilai barang itu sebagai barang yang sangat langka, pasti orang juga ingin memiliki gitu. Makanya itu memicu orang menjadi pencuri, orang menjadi plunder kayak penjara gitu. Jadi yang tidak diinginkan dari bait kedua ini adalah supaya kita tidak memberhalakan benda. Misalnya laptop gaming termahal gitu. Atau iPhone 13 Pro Max atau iPhone 14. Jadi jangan sampai kita rela mencuri demi untuk mendapat barang ini gitu. Jadi bila kita tidak memberikan nilai pada suatu barang ini, jadi kita tidak mungkin menjadi seorang pencuri. Terus bait ketiga itu bu jian keyu semin buluan. Nah, yang dimaksud dari ini kita bisa lihat dari Inggrisnya not making a show
of what might be desired will save them from becoming disgruntled. Jadi yang dimaksud bait ini adalah kalau kita nggak show off gitu ya. Contohnya ambil contoh selebritas gitu, selebgram atau artis. Dia show off tentang mobil Tesla-nya gitu. Wah, saya kaya karena saya memiliki mobil Tesla. Saya orang yang kaya sehingga saya bisa sampai ke Eropa. Atau saya orang yang sangat kaya sehingga saya mempunyai mobil Tesla plus iPhone 14 yang akan keluar nanti September gitu. Jadi di bait ini kita tidak diharapkan untuk show off. Jangan sampai kita show off karena ya belum tentu semua orang bisa memiliki kondisi mental atau pendidikan yang diajar oleh Tao Te Ching. Mungkin dia diajar oleh Tao Te Ching, dia hafal ngotot, mungkin dia tidak mungkin show off gitu. Tapi kan banyak orang yang tidak mengerti Tao Te Ching. Jadi kalau kita show off, maka secara otomatis, secara normal, mereka otomatis akan menjadi menginginkan. Kayak ambil contohnya gini, seorang perempuan berani menjual diri demi iPhone 13. Nah, itu karena kita melihat orang lain misalnya bawa iPhone 13 statusnya kayak status orang kaya, orang luxurious, orang istilahnya bukan abal-abal. Tapi karena kita ingin menjadi orang yang bukan abal-abal, orang yang luxurious atau ingin menjadi orang yang kaya, yang dianggap kaya, sehingga kita berani menjual diri kita, atau bahkan ada cerita orang sampai menjual ginjalnya demi membeli sesuatu yang dia inginkan kan. Jadinya karena kita show off, maka orang lain iri, gampangnya gitu. Oke. Jadi yang diingini dari bab ini supaya kita jangan show off. Lalu lanjut ke bait keempatnya, itu 是以生人之也，是以生人之也，序其心，视其福，弱其直，强其固. Nah, yang sampai强其固dulu ya. Jadi maka dari itu seorang sengren dia akan bisa, contohnya sengren itu bisa diartikan zaman dulu ya raja, sekarang ya presiden gitu, bisa membuat pemerintahannya prosper atau pemerintahannya berjalan dengan baik dengan cara, contohnya Xu Qixin. Jadi dia bisa. Jadi dari 3 hal yang di atas itu, dari bait 1, 2, 3 itu kan berharap supaya kita tidak untuk menjadi orang yang memberhalakan kedudukan, istilahnya sangsian lah, jangan sampai kita sangsian dengan gelar, kedudukan, dan kekuasaan. Lalu bait kedua itu supaya kita jangan memberhalakan suatu benda. Yang ketiga, kita supaya jangan sampai menjadi orang yang show off. Jadi yang dimaksud empty their hearts dan and minds itu bukan maksudnya hatinya dikosongin, hatinya dikeluarin atau diapain lah, bukan seperti itu ya. Jadi dia bisa membuat rakyatnya itu paham bahwa 3 hal ini jangan sampai dilakukan gitu. Jadi lalu ada terjemahan dia bilang, jadi shi qi fu. Jadi yang habis xu qi xin, shi qi fu itu mengenyangkan perut mereka, fill their stomach, itu yang maksudnya jadi Anda kalau mau makan ya jangan sampai makan yang berlebihan gitu. Jadi seorang sengren bisa membuat rakyatnya paham supaya tidak memiliki 3 hal yang di atas itu tadi, show off, dan makan yang secukupnya. Contohnya ya jangan
makan daging beruang atau misalnya contohnya daging, pokoknya yang dianggap makanan-makanan eksotik yang sampai menguras harta, menguras apapun lah. Gitu. Jangan sampai itu. Lalu Xu Qi itu they weaken their aspiration and strength. Weaken their aspiration. Jadi melemahkan aspirasi mereka tuh yang jelas itu jangan Anda tuh sampai berambisi. Jadi ini ada make sense sama bait ketiga yang tidak dengan show off. Jadi jangan sampai Anda punya ambisi yang terlalu tinggi, Anda menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Itu. Nah, untuk strengthen their bones itu seorang sengren itu bisa menguatkan rakyatnya gitu dengan cara ya fasilitasi mereka atau kayak membuat sarana prasarana negara itu menjadi lebih mudah. Jadi makanya hati yang senang adalah obat bagi tulang gitu ya. Jadi kalau pernah dengar itu ya jadi strengthen their bones gitu. Oke, lalu lanjut 知市民无志无无语业. Jadi yang dimaksud bukan rakyat yang bodoh atau rakyat yang istilahnya tidak ingin apa-apa. Tetapi yang dimaksud di saat rakyat itu mereka bisa wuyu. Jadi mereka memang tidak ada kayak istilahnya ambisi yang terlalu besar atau istilahnya mau show off. Kayak yang 3 hal di atas itu tidak dilanggar, saat itulah negara maka akan berjalan dengan baik, pemerintahan pun berjalan dengan baik. Makanya ada dibilang shifu zhi bukan. Jadi shifu zhi bukan itu kayak jadi di saat rakyat itu udah paham 3 hal yang di atas, maka orang-orang yang diharapkan orang-orang yang juga sudah misalnya memiliki mobil-mobil Tesla atau selebgram yang punya mobil-mobil mewah itu ya jangan sampai melanggar 3 hal di atas juga. Jadi contohnya kalau orang yang memang sudah punya semuanya ya jangan berlaku seenaknya gitu. Kalau Anda pun sampai mempunyai hal-hal yang mewah ya jangan berbuatlah seenaknya gitu. Jadi they keep the hawkers of the knowledge at bay. Jadi mereka yang tahu akan dijaga supaya maksudnya mereka menjaga dirinya supaya tidak show off dan ya pemerintah juga menjaga contohnya kayak Jumbo gitu. Kalau Anda berani macam-macam selebgram ya Anda sampai show off gitu akan ya dilibas lah di ya kayak mungkin kayak ya, dilibas juga sih tapi mungkin kena tegur atau kena dari pemerintah lah pokoknya gitu. Jadi itu upaya untuk menjaga masyarakatnya juga supaya stabil gitu. Oke, lalu 不为而已，自恶不止. Yang bait bawah. Jadi itu yang dimaksud adalah kalau 3 hal yang di atas itu bisa tercapai dan hal-hal yang di atas bisa tercapai, maka semua akan berjalan dan mereka akan mana ya? Jadi hal-hal yang di atas setelah yang paling bawah itu hal-hal yang di atas itu bisa dilakuin semua secara non-koersif. Non-koersif itu berarti dia tanpa paksaan gitu. Jangan karena kita harus diancam dulu oleh undang-undang maka kita tidak melakukan 3 hal yang di atas gitu. Jadi ya tanpa ancaman ya itu yang disebut Wu-wei di Tao Te Ching bab 3 ini. Nah, kalau kita sudah bisa Wu-wei, misalnya sudah bisa Wu-wei kayak nggak tanpa paksaan tadi, maka semuanya pemerintahan negara tersebut akan berjalan dengan lancar
sesuai tahunnya masing-masing gitu. Ini lanjut ke jadi itu penjelasannya supaya nggak bingung. Saya bagi 2 layer ya. Jadi ada pemahaman untuk Sengren. Jadi Sengren baik untuk dirinya sendiri. Jadi secara individual lah. Lalu Sengren to other people, common people, or his or hers followers, atau Sengren kita. Jadi misalnya kita itu Sengren dengan orang lain, dengan rakyat kita. Sengren itu juga bisa diartikan raja, ya atasan yang memiliki kekuasaan kedudukan itu, bagaimana mereka memperlakukan rakyat, pengikutnya, atau mungkin dia pengikut dalam organisasi. Jadi ini bukan di lapisan pemerintahan politik doang, tapi setiap organisasi juga ada. Ya, organisasi mereka punya ketua, ya diharapkan bisa menjalankan Tok Te Ching Bab 3 ini. Jadi ini pemahaman untuk Sengrennya, berarti dia harus bisa tidak memberhalakan gelar dulu dong. Jadi dia sudah tahu teori, misalnya contohnya raja ini sudah tahu teorinya dan dia bisa Xiulian Ziji. Jadi dia sudah bisa melatih dirinya untuk tidak termakan 3 hal ini, tidak memberhalakan gelar, tidak memberhalakan benda yang langka, tidak show off, dari dirinya sendiri sudah bisa begitu, maka diharapkan dia juga bisa mengatur rakyatnya dengan baik. Jadi ada layer gitu. Yang bagian tadi ada penjelasannya agak banyak, itu memang untuk Sengren atau raja atau apa kepada orang-orang atau rakyatnya gitu, gampangnya. Jadi ya kalau dia dirinya sudah bisa gitu, berarti dia bisa membuat masyarakat tahu, paham, supaya tidak memberhalakan gelar kekuasaan, karena dia bisa memicu konflik. Akhirnya istilahnya kalau zaman dahulu konflik-konflik sering terjadi karena intrik politik gitu. Ini akibatnya rakyat malah tambah sengsara, malah tambah nggak hidup damai gitu. Karena politik intrik ini saling menjatuhkan demi untuk menyandang gelar, misalnya raja muda atau pejabat kelas 1 atau menteri luar negeri gitu. Lalu dia juga harus bisa membuat rakyatnya paham. Nah, kalau selain dirinya paham, dia juga harus bisa paham dan memahamkan orang lain gitu lah. Karena dia ingin membangun fondasi yang bagus untuk negara gitu. Dia bisa membuat rakyat paham gitu supaya tidak memberhalakan benda yang langka. Jadi kayak menahan nafsu mereka. Jadi nggak usah memberhalakan benda yang langka juga, ngapain gitu kan. Jadi malah nanti memicu istilahnya memicu pencurian, penjarahan. Jadi dia bisa memahamkan masyarakatnya tentang pemberhalaan benda gitu. Nah, lalu dia juga harus bisa membuat rakyat paham bahwa show off itu bahasa itu discontrol action and accusation action. Jadi bisa menyebabkan keirian hati, malah dia membuat rakyat malah ingin. Jadi kalau rakyat miskin ingin menjadi orang kaya, maka dia bisa menghalalkan segala cara. Negatifnya gitu. Positifnya ya mungkin si rakyat kecil ini bisa belajar yang pintar. Ya, negatifnya kalau misalnya perempuan berani jual diri untuk mendapatkan supaya mendapatkan iPhone 13 demi naik status, ya itu karena disebabkan ada orang yang show off, kalangan lingkungannya dia ada yang show off. Jadi show off pun itu kita bisa merusak orang. Jangan sampai. Makanya ya apa ini yang menerapkan sistem itu adalah ya, Tanjung Kuo. Lalu bisa mengisi perut mereka ya. Contohnya gimana ya?
kalau kita tidak bisa memahamkan masyarakat bahwa makan yang secukupnya itu cukup, maka mereka akan selalu mencari sensasi, bagaimana cara mengenyangkan nafsunya, karena nafsu orang memang tidak terbatas. Sampai telur ikan pun dimakan, atau mungkin daging unta pun dimakan, atau mungkin daging beruang kutub utara mungkin dimakan demi sensasi eksotiknya gitu. Terus saya makan beruang kutub utara, sangat bagus sekali ya, kan aneh gitu. Padahal makan nasi dengan tahu udah cukup gitu. Jadi dia bisa memahamkan masyarakat supaya bisa menahan. Jadi mereka bisa dengan cara memahamkan supaya makan yang secukupnya itu sudah mengenyangkan perut mereka, tidak perlu makan yang berlebihan, makan yang ya istilahnya tidak masuk akal lah, sampai mencari makanan-makanan yang sebenarnya sudah ada tapi mereka cari terus yang langka gitu. Itu menguatkan tulang mereka ya berarti dia bisa membangun prasarana negara supaya gampang menyenangkan hati rakyatnya gitu. Mungkin ya cara-cara mereka lah, orang yang petinggi kekuasaan bisa menguatkan tulang mereka, mungkin buat lapangan kerja semakin mudah, mencari uang semakin mudah gitu. Jadi tulang mereka nggak perlu jadi kayak kuli serendah-rendahnya kuli gitu ya. Oke, lalu ya kesimpulannya berarti kita sudah tahu pemahaman Tao Te Ching tadi dari translation-nya, lalu kita udah paham dari layer-layernya, ada 3 hal itu yang, jadi ada 2 layer, 3 hal yang tadi jangan memperhalakan Shangxian berarti jabatan, gelar, kedudukan, kekuasaan, lalu Huihuo berarti barang-barang yang langka, yang mahal, bermerek, dan lain-lain. Yang ketiga adalah show off, untuk diri sendiri, dari diri sendiri dulu, untuk melatih diri juga bisa. Jadi Tao Te Ching ini bicara 2 hal, untuk diri sendiri juga bisa, sebagai raja mengatur rakyatnya juga bisa. Jadi yang raja mengatur rakyatnya berarti dia harus bisa memahamkan rakyatnya mengenai 3 hal tersebut dan bisa menyenangkan hati rakyat, lalu membatasi memahamkan mereka tentang aspirasi yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, show off yang berlebihan. Jadi gitu dia bisa memahamkan rakyatnya. Oke, sampai di sini penjelasan saya, diskusi pada malam hari ini. Semoga tidak bingung ya. Memang ini ya perlu banyak-banyak dibaca supaya bisa paham. Jadi ya begitu. Ada yang ingin berkomentar atau yang ingin menambahkan sesuatu mungkin silahkan, sangat diperbolehkan pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, bisa langsung nyalakan mic. Tapi jangan rebutan. Monggo. Oke, untuk tambahan tadi yang menyehatkan tulang mereka berarti bisa membuat rakyatnya sehat ya, memberikan pelayanan bisa membuat rakyatnya hatinya senang, sejahtera, terus selain memberikan pelayanan kesehatan, membuat rakyatnya sehat lah. Gini aja deh. Mungkin karena ada sebagian besar tadi nyusul ya nggak ikut dari awal, jadi aku kasih ringkasan dulu. Jadi dari awal ini topiknya adalah Tao Te Ching bab 3. Kurang lebih jadinya dalam perspektif kehidupan pribadi, dalam bab ini kita diajarkan untuk jangan sampai memberhalakan penghargaan
dan lain-lain. Juga jangan show off agar orang lain tidak iri ke kita. Kemudian dalam lingkup pemerintahan, pemerintah bisa meyakinkan rakyat untuk melakukan hal-hal yang disebut di atas. Kemudian juga rakyat, kalau misalnya rakyat itu nggak ada ambisi besar untuk show off, negara itu disebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengertian Sengren adalah orang bijak. Jadi bukan berarti nabi ya. Terus ini jadi orang bijak ini juga bisa sebagai ketua organisasi maupun pemimpin pemerintahan. Jadi bisa siapa aja gitu. Ada komen tadi? Ada suara? Enggak ya? Kemudian Sengren ini di sepantasnya itu dapat membuat masyarakat sadar untuk tidak mengejar benda-benda laka, kemudian juga membuat masyarakat sadar juga agar nggak show off. Jadi show off-nya itu bisa dalam bentuk prestasi maupun barang-barang yang antik-antik, maupun apa namanya show off. Nih loh, gue kaya, gue punya duit segini, gue punya mobil segini, gue bisa apa aja gitu. Kemudian Sengren juga bisa membuat masyarakat itu mengisi perut, jadi makan dengan normal gitu. Jadi dan juga nggak ngejar makanan eksotis maupun langka yang aneh-aneh. Kemudian juga bisa membuat masyarakatnya sehat alias menguatkan tulang di sini. Oke, demikian kesimpulannya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung angkat mic. Oke, jadi gitu ya. Ya kita karena memang manusia ya nafsunya memang aneh-aneh, nggak terbatas. Jadi makanan dari dulu sampai sekarang pun selalu berevolusi, bahkan nambah makanan. Padahal dengan makan nasi, tahu, tempe, telur itu sudah cukup. Bahkan sampai sekarang ada orang yang masih mengejar-ngejar beruang untuk dimakan, rusa untuk dimakan, apapun dimakan. Kayak itu juga kali ya, Ando, apa namanya sirip hiu itu kan juga termasuk binatang langka ya, udahan. Ya, makan binatang langka bagi mereka suatu Kemudian juga kehargaan. Akhirnya pun mereka tetap nggak puas gitu, mau yang lebih, mau yang lebih, mau yang lebih. Jadi tugasnya Sengren, dia bisa membuat mereka paham sehingga mereka bisa makan dengan kenyang, mengenyangkan perut mereka gitu. Bahwa dengan nasi, tempe, telur pun aku kenyang. Contohnya, misalnya perumpamaan. atau bisa juga nggak, misalnya di daerah Papua itu kan lebih penghasilnya bukan beras ya, lebih sebenarnya dulunya terkenalnya kan sagu gitu misalkan. Nah terus nggak makan berlebihan dan aneh-aneh itu, jadi ya udah kalau misalnya di sana lebih ke arah sagu, ya udah makan sagu, nggak usah nyari-nyari beras gitu. Ya boleh, kalau memang bisa. Masalahnya kan orang selalu memaksakan kehendak. Apalagi kalau mereka selalu mengejar makanannya eksotis. Nah, mungkin zaman dahulu mungkin beras itu eksotis di kalangan bumi barat gitu. Mungkin ya mungkin. Jadi kalau mereka terus punya kayak ambisi ini untuk mengejar makanan eksotis, takutnya akan terjadi eksploitasi alam. Jadi mereka mengumpulkan gathering, kan karena nafsu manusia nggak terbatas, tapi istilahnya sumber daya kita juga terbatas kan. Nah, itu kita akhirnya mengumpulkan melebihi daripada yang diperlukan, takutnya jadi eksploitasi alam. Contohnya ya, si hewan itu punah hanya untuk diambil dagingnya misalnya. Atau tumbuhan-tumbuhan tertentu punah karena sering dimakan gitu. Ada pertanyaan di kolom chat, aku sebut dulu ya. Dari Pak Tony, bagaimana jika pamer itu diperuntukkan untuk motivasi? Bagaimana?
mana ya, pamer untuk motivasi itu yang ditakutkan kan harusnya kan biasanya ada klarifikasi secara orang, ini bukan di film ya, tapi bila kita melihat orang-orang yang pamer begitu pasti ada lembaga-lembaga, contohnya ya paling gampang lembaga agama bilang hidup sederhana, kan berarti ada yang menolak gitu, sehingga mengforce orang ini untuk akhirnya klarifikasi, oh saya pamer-pamer gini untuk memotivasi orang, tapi awalnya kan mereka enggak, sebelum dicaci-caci masyarakat, oh suka pamer. Jadi kalau misalnya lingkungannya orang-orang yang misalnya tidak punya ajaran untuk supaya tidak pamer, maka mereka akan ikut-ikut saja, bahkan rela menjadi, takutnya kan begini. Jadi lebih ya gimana ya, takutnya kan sampai uh, istilahnya orang punya tekanan untuk menjadi, dia kan hidup udah susah disusahkan lagi ya. Karena orang misalnya orang itu memang keterbatasannya kurang, melihat orang yang kaya bisa, karena melihat orang yang kaya pamer-pamer, maka dia ingin kaya secara instan. Takutnya dia punya pemikiran seperti ini. Negatifnya apa? Mungkin dia pergi ke dukun, kayak jual ginjal, kayak kan takutnya seperti ini. Jadi takutnya malah nggak jadi motivasi, malah jadi provokasi. Ya, takutnya kan begitu. Karena nggak semua orang bisa paham ya kalau itu sebenarnya motivasi gitu kan. Iya, kayak Namanya satu kemampuan. kalimat itu bisa dipahamin orang beda-beda gitu. Iya, orang kayak orang tua mamerin anak orang lain, malah menambah tekanan pada anaknya sendiri. Akhirnya anaknya berontak. Padahal maksud orang tua mau motivasi, tapi malah menjadi tekanan bagi anak itu sendiri. Jadi Gimana Pak? ya jangan sampai motivasi berujung provokasi. Oh, jadi kesimpulannya eh, pamer untuk motivasi itu ya bisa dibilang kurang tepat karena orang lain bisa mengartikannya beda walaupun Iya. orangnya itu sebenarnya untuk motivasi. Gitu. Ya pamer ya boleh, tapi jangan terlalu gila lah. Misalnya mobil 7 dipajang, cukup mobil satu aja. Ini pamernya pamer berlebihan. Takutnya orang, jadi orang misalnya saya jadi tukang becak gitu, lihat orang kok punya mobilnya 7 ya, ya saya juga mau, pengen instan. Saya sudah banting tulang, tapi kok nggak pernah dapat mobil 7. Cara instan, jual ginjal, ditawarin orang jual ginjal. Terus dia mencari-cari cara untuk cari kaya dengan cepat, temu caranya jual ginjal, nah dia jual ginjal. Ya kan takutnya begitu. Eh, apakah ada pertanyaan lain? Oke, dari Pak Irwan Susanto. Kalau orang niatnya sharing untuk motivasi, bukan untuk pamer sok-sokan, tapi orang melihatnya berbeda. Oh, ini komentar. Apa tidak orang yang mikir aneh-aneh tersebut yang perlu dikoreksi? Oh, ini pertanyaan ya. Kalau orang memang niatnya untuk sok pamer, pasti dia sudah gini loh. Negara pasti punya regulasi, punya peraturan membatasi orang-orang yang suka show off gini. Contohnya cungkok gitu. Anda mau pamer-pamer ini, libas. Karena itu berdampak buruk pada masyarakat. Contoh aja sampai kayak game gitu. Atau selebritis Instagram lah. Orang-orang yang selebritis Instagram yang terlalu ngejreng, dianggap pemerintahan cungkok kurang ya. Sorry, sini-sini harus ke pemerintah kita adilin. Jadi sebaiknya Anda tuh jangan pamer, tapi pamerkanlah keberhasilan gitu. Misalnya cara-cara untuk mencapai keberhasilan, bukan pamer nih loh, saya
punya mobil 7. Jangan cuma ini loh saya punya mobil 7 ini. Tapi kasihlah jalan untuk kesananya. Bukan dengan jadi orang kan takutnya ngambil saya ingin meniru dia menjadi punya mobil 7. Padahal yang harus Anda ketahui itu bagaimana jalan saya bisa punya mobil 7. Kan orang-orang takutnya mikirnya, saya ingin menjadi dia, tapi jalannya di skip. Ya nggak bisa dong. Takutnya kan orang seperti itu. Jadi kalau dia niatnya memang bukan pamer, berarti dia pasti secara otomatis dia memberi jalan. Bukan misalnya pamer-pamer. Makanya itu kita bilang sok pamer gitu. Kalau niatnya motivasi, dia pasti kasih jalan. Kalau dia cuma murni pamer-pamer doang, namanya show off gitu. Jadi ya jangan sampai ya gimana ya. Jadi komentarnya oke, berarti sharing metodenya ya, bagaimana untuk berhasil tersebut. Sepakat kalau hal ini, thank you. Maksudnya sharing metodenya. Berarti yang perlu diperhatikan itu metode sharing. Ya, jadi misalnya orangnya yang pamer itu kasih metodenya supaya bisa sampai punya mobil 7 ini bagaimana begitu. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Bun Sokong. Izin bertanya, Shang Xian dan Wu Wei itu apa ya? Shang Xian dan Wu Wei. Shang Xian tadi yang mungkin yang maksudnya itu kali ya. Shang Xian itu tentang gelar. Wu Wei itu ya kalau di istilahnya istilahnya Shang Xian itu menyandang gelar. Kalau Wu Wei di sini yang saya maksud non koersif. Jadi bisakah Anda secara tanpa paksaan tidak memberhalakan gelar? Jadi di bab ini kita tidak membicarakan Wu Wei itu sebagai non action ya, non action. Jadi kita harus lihat Wu Wei ini dalam setiap di mana kata-kata ini ditempatkan. Jadi kita harus lihat kata-kata sebelumnya, baru kita bisa mengerti perkataan Wu Wei ini. Jadi kita nggak bisa terjemahin satu-satu doang. Jadi kayak Wu Wei, oh berarti non intensi. Bukan. Perkataan Wu Wei ini punya hubungan dengan bait-bait di atasnya. Contohnya, jangan dengan adanya baru Anda tuh dihukum atau diancam dengan UUD, amandemen atau apa, baru Anda sadar. Jangan sampai. Tanpa kekerasan, tanpa paksaan, jangan sampai. Yang disebut non-koersif. Shang Xian itu menyandang gelar pemberian penghargaan, pemberian gelar gitu. Jadi makanya Shang Xian. Maka jika kita tidak memberikan value penghargaan pada orang-orang yang superior, misalnya superior kayak dia, kayak dia orang pintar sedunia gitu. Kalau dia memang pintar ya pintar ya. Atau menyandang gelar orang terkaya di dunia. Jadi nggak perlu mempedulikan gelar-gelar itu tersebut. Begitu. Bisakah Anda dengan non-koersif atau gue atau kecimbab 3 menjalankan hal-hal tersebut? Tuh. Ada yang angkat tangan? Ya mungkin dalam hal ini pamer itu kan sebenarnya banyak hal orang-orang itu akhirnya mendapatkan tekanan psikologis atau tekanan psikis karena standar keberhasilan, standar apa yang mereka harus miliki. Misalnya contoh gini, mungkin ya ini pemahaman saya sedikit tentang bab 3 ya. Misalnya Shang Xian lah, mengagungkan orang-orang yang berpengetahuan segala macam, akhirnya adalah dalam kenyataan real sehari-hari kita akhirnya mempertanyakan gelar akademis. Yang pertama. Jadi apa yang disebut orang pintar gitu. Wah dia sekolah tinggi segala macam. Akhirnya apa? Memaksa
anak-anak itu untuk dituntut bisa mencapai sekolah tinggi. Cara akademisi, misalnya dari kecil di Tiongkok, di Taiwan, di Jepang, anak itu akhirnya mendapatkan tekanan luar biasa. Jadi kayak semacam ada paksaan, ada ketakutan, kalau dianya itu tidak bisa mencapai gelar tertinggi atau masuk universitas terkenal. Dan itu membuat permasalahan. Kemudian juga kalau misalnya benda-benda mahal, standar keberhasilan orang ini kan pada umumnya zaman sekarang atau mungkin dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu berlaku hal yang sama. Pengetahuan dan kekayaan. Nah, jika kekayaan itu menjadi satu standar keberhasilan, kemudian dipamerkan, entah caranya bagaimanapun, dengan metode apapun, itu akan membuat orang-orang yang hidup sederhana akan terdorong terus, atau masyarakat atau lingkungan sekitar akan mendorong gitu. Itu menurut saya pengertian dari Tao Te Ching itu. Kemudian juga kalau kita bicara Wu-wei dalam hal ini lebih ke arah apa yang membuat masyarakat itu menjadi tertekan. Masyarakat menjadi tertekan itu karena permasalahan-permasalahan yang tadi seperti misalnya Shien atau yang disebut orang berpengetahuan, kemudian juga Kuei, orang yang kaya, gitu. Orang yang memiliki benda-benda mewah, segala macam. Akhirnya membuat masyarakat rakyat jelata itu mereka semakin tertekan bahwa itu yang harus dikejar, bahwa itu yang harus mereka miliki. Akhirnya mereka melupakan hal-hal yang paling fundamental dalam diri kehidupan manusia itu sendiri. Gampangnya adalah mencari diri kita itu apa adanya, mengembangkan potensi kita tanpa adanya tekanan. Jadi misalnya dalam dunia pendidikan pun sekarang kan sudah berubah polanya kan. Mengembangkan potensi si anak, bukannya membentuk potensi anak menurut standar masyarakat yang dibuat dalam kurikulum pendidikan. Itu mungkin pemikiran saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banget nih kepada Bapak Ardian Cangyanto yang menambahkan informasi. Ya, jadi memang seperti itulah Tao Te Ching bab 3. Jadi, sangat benar sekali. Terkait dengan Shangxian ini, aku dengar-dengar itu karena Tao Te Ching ini sendiri juga ditulis zaman Chan Ko ya. Terus waktu itu kayak Lise Sangyang segala macam itu naik mencuat ke atas karena adanya Shangxian. Gimana? Ya, akhirnya kan itu jadi perang politik terus. Sanku kan akhirnya ya rakyatnya menderita semua akibatnya. Jadi seperti itu. Jadi mereka hasil Shangxian karena cara naik gelar, nggak tahu caranya mereka gimana, nyogok atau gimana. Akhirnya kalau intrik politik terus, perang politik terus, perang negara, akhirnya ya hancur rakyatnya. Rakyatnya harus menderita, sengsara. Di Lao Tzu memang mengkritik praktik seperti ini, praktik Shangxian lah. Ya itu pemberian penghargaan gitu. Ini mungkin mereka bisa membeli atau bisa apa. Akhirnya ya itu bisa kurang paham dalam menjalankan tugas negara. Jadi dengan harapan Lao Tzu kritik ini bisa mengurangi perebutan, mengurangi konflik dalam masyarakat. Ya, apakah ada yang hendak bertanya lagi? Ini komentar sedikit ya. Sebenarnya kan kita bisa lihat bahwa filsafat pemerintahnya Lao Tzu ini kan dijalankan oleh Liu Pang. Liu Pang itu boleh dibilang menerapkan yang poin 3 ini ya, di mana dinasti Qin itu kan keras ya, sampai untuk urusan
pertaniannya pun mereka atur, dan boleh dibilang karena dinasti Qin juga membangun proyek-proyek raksasa ya. Selain permasalahan dinasti Qin juga kan pada masa itu kan juga kita bisa lihat perselisihan yang dibangun oleh peperangan antar negara pada masa itu juga kan membuat banyak aliran filsafat ya itu mengusulkan istilahnya kebijaksanaan atau pengetahuan orang-orang berpengetahuan lah. Misal dari Mocia, dari mana, Facia, semua itu kan mereka semua tampil keluar ya. Dimana akhirnya menjadi gesekan. Nah, setelah melihat hal ini, Liu Pang dengan Xiao He dan beberapa orang itu kan berpikir bagaimana cara membangun negara yang baik. Nah, negara yang baik itu pertama adalah non-koersif. Jadi maksud UE-nya itu dikurangilah tekanan-tekanan kepada masyarakat. Tekanan-tekanan pada masyarakat itu yang dibangun oleh dinasti Qin itu amat luar biasa. Sehingga masyarakat dalam tekanan. Karena itu kan dikatakan bahwa dikenyangkan perutnya, disehatkan, atau dengan kata lain mensejahterakan masyarakatnya. Mengurangi aturan-aturan yang membebani masyarakat. Membuat masyarakat juga tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat menara gading ya, ataupun membangun proyek-proyek mercusuar gitu. Seperti misalnya dibangun oleh Qin Shi Huang atau Fangkungnya itu kan yang luar biasa menurut cerita, dibakar 3 bulan pun tidak hangus, tidak habis-habis itu istana. Jadi ini di sini kalau saya perhatikan gitu soal UE-nya itu lebih ke arah non koersif, dan itu juga terima kasih pada Ames itu menerjemahkan ke bahasa Inggris non koersif gitu. Dan Yang Hong juga menekankan bahwa sebenarnya tujuan itu adalah membangun suatu masyarakat yang ideal. Membangun suatu masyarakat yang ideal itu bukan dengan hukuman, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan istilahnya itu bagaimana meraih bintang penghargaan dari negara, bagaimana mencapai suatu keberhasilan suatu masyarakat. Itu harus dibangun dengan landasan paling sederhana. Kurangilah aturan-aturan yang membuat beban rakyat, kenyangkanlah mereka, sehatkanlah atau sejahterakanlah mereka. Kemudian, agar masyarakat tidak bersaing keras dalam hal mengejar dunia materialisme, terutama dalam hal ini mengejar materi, itu maka yang harus pertama dilakukan adalah janganlah membuat orang-orang itu tergila-gila pada benda-benda mahal. Nah, langkah itu kan kita bisa lihat ya bagaimana itu dilakukan oleh beberapa negara dengan membuat kontrol ketat pada permasalahan pemujaan pada materi. Jadi, Lao Tzu menekankan pemujaan pada materi itu akan membuat masalah bagi masyarakat. Pemujaan kepada gelar-gelar yang bersifat boleh dibilang seremonial, gelar-gelar kosong, itu juga akan membuat orang itu berebutan untuk mencari gelar palsu. Contoh yang paling sederhana kan banyak orang ini kan membeli gelar palsu agar bisa dipandang oleh masyarakat. Jadi bukannya berarti orang-orang yang berkompeten itu tidak digunakan dalam negara, tapi jika gelar itu yang menjadi penting, misalnya muridnya Mozi yang terbaik, itu akhirnya akan membuat orang-orang itu akan memasukkan identitas, tidak menjadi jati dirinya juga. Memalsukan segala sesuatunya itu demi mencapai ambisi-ambisi pribadi. Makanya di situ katakan ada UI. UI ini lebih kita tarik kepada ambisi pribadi. Itu sih tambahan dari saya ya. Komentar lah pokoknya tambahan. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau berdiskusi lagi soal ini silahkan. Terima kasih. Oke.
Oke, Jadi terima kasih atas tambahannya. Apakah ada yang hendak memberikan komentar atau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin Kakak Hong nih. Kakak Hong kalau nggak salah juga salah satu teman belajarnya Nando. Gimana Kakak Hong? Atau mungkin Theo? Karena nggak ada, tampaknya sudah paham atau mungkin terlalu pusing untuk bertanya, eh, kita mulai sesi foto dulu. Ini satu layar ya. Min. Oke, dengan demikian saya tutup acara pada sore, udah jam segini berarti pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. terima kasih semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.